Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan kemarin sudah saya sampaikan ya, di mana hari sebelumnya yaitu di hari Selasa itu kan membentuk sebuah candle long legs doji. Maka kita membutuhkan satu konfirmasi lagi candle ya, khususnya di hari Rabu, dan berakhir ditutup di impulsive bearish. Artinya ada konfirmasi bahwasanya akan terjadi lanjutan penurunan untuk pergerakan XAU-USD saat ini. Dan kalau kita perhatikan target weekly pun sudah tersentuh ya di area ini. Dan kemudian menurut saya ada tambahan dorongan seller. Kalau kita perhatikan dari titik tertingginya ya di resisten di minggu ini di kisaran 1870-an ya di area tersebut. Coba kita tarik sampai ke bawah. Menurut saya, gambaran saya ada kemungkinan besar akan menuju ke wilayah ini, target berikutnya ya, yaitu antara berkisaran 1814 sampai dengan level 1800 dari range pergerakan mingguan ya. Sekarang kita tandain dulu karena saya mendapatkan area ini ya, di sini nih ada area order block di time frame daily yang masih fresh, yang memang masih belum tersentuh. Kita tandain dulu area tersebut. Area ini berada di kisaran 1815 ya, poin sekian, sampai dengan level 1797 poin sekian. Tentunya ada 1800 sebagai level psikologi untuk pergerakan XAU-USD. Ini saya tandain dulu area order block di time frame daily. Oke, saya masukkan ininya dulu ya. Oke, seperti ini. Ini menjadikan lanjutan target penurunan berikutnya ya. Area tersebut sebentar saya akan masukkan lagi supaya nanti teman-teman tahu ya, area berkisarannya 1815 poin 17 dan berikutnya yang bawah ya 1800 lah ya, kisaran area tersebut. Oke, sekarang menurut saya karena terbentuknya impulsif bearish ini yang akan memberikan tambahan dorongan untuk pergerakannya, lebih kecenderungannya ke bawah ya tentunya. Pasca kemarin kalau kita perhatikan penurunan indeks dolar di sesi Amerika tidak mampu kembali atau retest yang lebih tinggi ya, karena hasil dari retail sales menunjukkan hasil yang cukup tinggi ya, sangat besar ya. Kalau kita perhatikan di posisi hari kemarin ketika rilis pukul 20.30, dan teman-teman bisa perhatikan di sisi kiri ya, untuk data retail sales sendiri itu menghasilkan dari angka 1,1% dari previousnya ya, forecastnya 1,9% dan menghasilkan 3,0%. Di angka 3% ini jauh ya di atas forecast. Artinya memang pertumbuhan ekonomi saat ini sedang tumbuh dan indeks dolar terjadi penguatan di beberapa minggu ke belakang. Kemudian disusul Empire State Manufacturing Index juga hal yang sama, dari minus 32,9, forecastnya minus 18,2, dan aktualnya adalah minus 5,8. Ada kenaikan, ada pertumbuhan, bahkan core retail sales juga sama angkanya, dari previous minus 1,1%, forecastnya 0,9%, dan aktualnya menghasilkan 2,3%. Dan kalau kita lihat dari data core retail sales, dan ini menunjukkan potensi yang cukup besar ya, dalam arti memberikan dampak kepada XAU-USD untuk saat ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan itu yang perlu kita lihat untuk
menutup di minggu ini ya. Meskipun nanti malam juga ada news yang akan rilis ya, yaitu ada PPI dan core PPI. Di situ juga saya lihat kemarin di weekly sudah saya sampaikan ada penguatan di angka tersebut ya. Artinya dorongan bullish untuk indeks dolar akan berlanjut dan dorongan bearish untuk XAUUSD besar kemungkinan akan berlanjut. Dan tentunya dengan posisi hal yang seperti itu dan struktur candle pun juga menunjukkan potensi penurunan, maka yang saya lakukan di sini tetap mencari area sell yang ada momentum atau ada konfirmasi yang jelas untuk target berikutnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Bagi teman-teman yang nantinya mau tahu news malam ini ya, di awal insya Allah nanti saya akan sampaikan beserta analisa indeks dolar ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini terlihat setelah pembentukan bearish engulfing, impulsif bearish ya, pergerakan impulsif turun ya, impulsif bearish dan kemudian membentuk sebuah area base. Tentunya setelah pembentukan area base di sini akan memberikan dorongan berikutnya, apakah akan membentuk sebuah retest atau koreksi, yaitu mendekati area resisten ataupun area golden level ya, yang tentunya ini kemarin sempat kita bahas juga ya, kita prediksi ada posisi retest sebelum rilis berita, tapi ternyata dorongan seller lebih kuat ya, dan retail sales juga menahan kenaikan daripada XAUUSD dan akhirnya terjadi pembentukan area base. Untuk range pun tidak ada perubahan ya menurut saya. Coba kita ukur aja dulu. $30 ya kisaran kemarin. Ya betul. Ada di angka $30, rata-rata range harian sudah mencapai di sesi Amerika dan posisinya mendapatkan data di sini adalah terendahnya di 1830.20. Dan struktur area base ini membentuk sebuah long legs doji time frame 4 jam sebelumnya dan kemudian ditutup di candle warna hijau. Tapi volumenya ini tidak terlalu besar. Tapi saya meyakini kondisinya karena Anda bisa lihat ya, body impulsif yang terjadi ya, semakin ke bawah ini kan semakin mengecil, apalagi ketika ditutup di pukul 21.00 candle ini membentuk long legs doji candle bearish ya, dan volumenya kan langsung mengecil, artinya seller sudah kehilangan momentum dan ada tekanan buyer terjadi di wilayah ini itu sampai akhirnya perubahan candle pukul 21 sampai dengan pukul 1 malam dini hari ya, membentuk sebuah long legs doji, memberikan isyarat kuat akan terjadinya retest ya atau koreksi, baik akan menyentuh wilayah resisten 1843 yang menjadikan breakout wilayah tersebut ya. Nih, dan kemudian apakah nanti membentuk target berikutnya di golden level di 1845.14 sampai 1848.66. Menurut saya tentunya ada batasan atas dan batasan bawah yang akan saya tandain dulu. Sekarang kita turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Kita lihat secara detail. Nah, pembentukan area base lebih ke pembentukan konsolidasi ya, atau bergerak flat ya. Anda bisa lihat ini batas bawahnya di 1830.20 dan saya memiliki batas atas itu berkisaran area ini. Saya tandain dulu ya, kurang lebih di 1838 ya, 0.93 itu area batas atas. Biasanya saya menyebutnya adalah level psikologi, dan yang di bawah level psikologi itu area support minggu ini 1830.20 yang menjadikan titik terendahnya di hari kemarin. Saya tandain dulu area ini menjadikan titik pantau kita ya. Area ini menjadi titik pantau kita. Apakah ada potensi breakout area tersebut? Kalau nantinya sampai ada terjadi breakout impulsif bullish di sesi Asia ataupun sampai sesi Eropa, maka akan menunjukkan potensi penguatan di area resisten sampai dengan level psikologi. Karena saya melihatnya area ini tidak ada
perlawanan ya, candle bullish tidak ada di gelombang impulsif bearish ini. Anda bisa lihat semua candlenya warna merah. Ya, ini kalau di time frame 1 jam ya. Nanti kita coba lihat di time frame yang lebih kecil aja di 30 menit. Berikutnya yang perlu kita tandain dulu ya, kita pantau area penting berikutnya adalah level support minggu ini yang menjadikan titik terendah di hari kemarin. Pantau wilayah 1830.20. Jika mana terjadi impulsif bearish, maka kecenderungannya akan bergerak turun. Dengan sementara waktu nanti kita lihat ya, dari dorongan seller ini kecondongannya kan pembentukannya adalah bearish ya, atau drop, base, drop. Dan saya kalau ukur dengan teknis yang biasanya ya, tapi selama high yang terjadi tidak berhasil break di level psikologi ya, kita bisa ukur seperti ini ya, dari titik terendah terakhir ya, kita copy, kita pindah seperti ini ya, kurang lebih Anda bisa lihat mencapai area order block di time frame D1 ya. Dengan kondisi seperti ini make sense ya menurut saya. Targetnya di kisaran 1815 sampai dengan 1800 untuk hari ini. Apakah mampu sampai dengan posisi ke sana? Kalau kita hitung range pergerakannya dengan kondisi market yang saat ini diprediksi sesi Asia akan terjadi pergerakan sideways ya, atau konsolidasi sampai nanti kita lihat apakah berhasil break di atas level psikologi 1838.93 atau berhasil breakout di bawah area support minggu ini yang menjadikan titik terendah di hari kemarin yaitu 1830.20. Tentunya menurut gambaran saya dengan adanya target yang sudah kita gambarkan di level bawah, ini menunjukkan target sampai dengan posisi nanti hari Jumat ya. Kita lihat pergerakan dulu step by step untuk hari Kamis ini. Oke, skenario saya untuk pergerakan XAU/USD dengan kondisi kecenderungannya bergerak turun, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang pertama, dari posisi time frame 1 jam terlihat memang naik turunnya seperti ini, ada potensi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih kecenderungannya membentuk sebuah area base. Ya, masih akan bergerak seperti ini dengan catatan ya, ada terjadi yang namanya breakout. Jadi saya tandain dulu. Oke, saya ganti warna putih dulu. Itu yang pertama ya. Lebih baik pantau dulu, karena kalau dari range pergerakannya ini ya, ini hanya bergerak berkisaran untuk pembentukan base saat ini ya, hanya bergerak di range $8. Artinya make sense jika mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hanya bergerak di wilayah tersebut. Bahkan bisa breakout biasanya menyentuh antara area 8 sampai dengan $15. Ya, kondisinya naik turunnya sesuai ya. Hal yang perlu kita perhatikan tentunya resisten dan area key support atau low monthly sebelumnya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke ya. Berikutnya, kalau nantinya ini saya tandain dulu, syukur-syukur ada terjadi retest ya. Jadi kita bisa ambil posisi antara area resisten 1843.12 sampai dengan area golden level di kisaran 1845.14 sampai dengan 1848.66, dengan syarat nantinya di area-area penting tersebut ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Dan kalau kita perhatikan dengan catatan ya, ada impulsif bullish close di atas level psikologi 1838.93, pantau dulu wilayah resisten ini. Ya, kalau nantinya di sini ada pattern terbentuk, maka pergerakannya bisa retest menuju level golden level dan berlanjut turun. Saya masih menunjukkan potensi penurunan untuk XAU/USD ya. Meskipun kecondongannya nantinya naik, tapi sifatnya masih koreksi. Oke, selanjutnya kalau tidak ada koreksi dari pembentukan area base ini, bisa dipastikan nanti kalau impulsif bearish close di bawah 1830.20, besar kemungkinan menuju wilayah key support sampai low monthly sebelumnya, retest dan berlanjut turun menuju area 1815, yaitu area order block yang ada di time frame daily. Oke,
Sementara seperti ini, sekarang coba kita lihat ya. Makanya saya tadi sudah sampaikan ke teman-teman, area ini penurunan ini impulse bearish, tidak ada penolakan sama sekali pada buyer. Cuman kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Kita turunkan time frame 30 menit. Nah, di 30 menit hanya ada beberapa area aja ya, candle-candle kecil yang menunjukkan tekanan buyer ya, tapi tidak memberikan arti yang cukup kuat. Artinya ini berada di area golden level juga. Ya, pantau aja sementara wilayah area resisten dan area golden levelnya. Memang betul-betul menunjukkan bahwasanya di hari Rabu kemarin seller lebih mendominasi ya dari pergerakan XAU USD ini. Dan kalau kita lihat di atas ada MA50, kecenderungannya memang biasanya kalau dia sudah breakout level psikologi akan menuju ke MA50 atau mendekati resisten dan golden levelnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa pagi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak hal yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.